Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Insa Putri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri sebagai ketua dari kelompok ini. Lalu ada teman saya yang pertama Karenfil Wahyu Putri. Terus yang kedua ada Martanisa Inaya. Dan yang ketiga ada Muhammad Akbar. Di sini kami akan mendiskusikan terkait dengan tugas yang diberikan, yaitu tentang ide bisnis. Baik, mari kita mulai saja diskusinya. Untuk yang pertama, dari teman-teman, kita ada saran nggak atau ada masukan kita mau bahas bisnis apa, kita mau ngambil bisnis apa nih? Frozen food. Frozen food. Frozen food ya. Terus yang nggak ada saran lain, Kak? Ada saran lain nggak? Nggak ada. Baik, berarti udah sepakat ya kita ngambil kuliner tentang frozen food. Yes. Di sini kalian udah tahu belum frozen food itu apa? Udah pada tahu? Udah. Ya, sudah. Jadi frozen food itu makanan yang dibekukan. Jadi untuk memulai bisnis ini, kita kan mau ngambil bisnis frozen food. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan tuh kita harus tahu dulu nih, kita apa saja yang harus kita siapkan sebelum memulai bisnis tersebut. Jadi menurut kalian tahap pertama yang harus kita lakukan ini apa? Kita harus stok barang dulu ya. Kita kan jatuhnya kan jadi agen, jadi reseller. Jadi kita harus membutuhin barang-barang dulu. Berarti kita kan beli dulu kan dari produsennya. Berarti yang pertama mempersiapkan bahan baku gitu kan? Iya. Mencari distributor. Cari distributor. Terus? Nah, jadi sebelum kita siapin bahan bakunya, menurutku kita harus yang pertama tuh kita melakukan riset pasar dulu. Jadi kita melakukan riset pasar itu supaya kita bisa mengamati dulu di sekitar kita, di lingkungan kita, kira-kira yang dibutuhin masyarakat itu apa gitu. Terus kalau misalnya kita buka frozen food, kira-kira mereka bakal tertarik nggak gitu. Dan pertanyaan lagi nih, buat target pasarnya menurut kalian siapa aja nih? Kira-kira yang bisa dijadikan target? Pekerja kantor yang sibuk gitu loh. Jadi misalnya pekerjanya sibuk, pasti kan dia nggak sempat ngurus rumah. Pasti dia belinya tuh yang siap saji, tinggal goreng atau tinggal direbus. Jadi dia membutuhkan sesuatu yang efisien kan. Jadi pekerja yang sibuk terlalu fokus ke karirnya gitu kan, ada pekerja kantoran yang kayak gitu. Terus yang lain ada tambahan? Rumah tangga kan biasanya buat masakin anaknya, pilihnya yang praktis gitu, nggak usah buat. Terus mahasiswa juga yang anak kos. Jadi juga anak kos yang lebih Bisa.
mahasiswa. Berarti kalau anak kos masuknya remaja nggak sih? Tergantung si anak Bisa kos remaja. gimana. Ya, bisa orang dewasa. Terus kita juga bisa nih target pasarnya bisa ke mereka yang punya warung makan gitu kan. Nanti kan, nah jadi setelah kita target ini kita harus tahu dulu kita bakal jual jenis produknya. Jadi kira-kira jenis produk apa saja yang bakal kita pasarkan gitu. Jenis produknya banyak ya, kayak sosis, nugget, terus apa lagi? Cireng, tempe, kebab, bakso gitu kan. Iya sih. Terus kayak daging yang udah dihalusin terus dibekukan gitu juga bisa. Jadi kayak misal daging yang udah dibekukan nih, udah dihaluskan terlebih dahulu, terus dibekukan, itu kita bisa kerjasama dengan mereka yang punya warung makan, misal kayak mereka yang jualan bakso, jualan pentol gitu kan. Jadi kita yang jual bahannya, nanti mereka tinggal mengolah sendiri gitu. Ya. Betul. Terus menurut kalian kita bagusnya sebagai distributor apa? Kita yang memproduksi, kita bisa jadi agen, bisa juga jadi memproduksinya sendiri, atau kita hanya jadi agen aja nih? Gimana? Kalau misalnya kita jadi agen makanan bekunya, tapi kita juga pengen mengolah makanan beku yang kita jual untuk jadi kreasi baru, itu kayaknya peluangnya lebih besar. Jadi konsumen kan bisa milih, bisa yang udah tersaji, siap makan, atau yang bakal dia olah sendiri. Kan lebih bebas. Nah, iya. Kalau aku juga setuju, baik nanti kita bisa kreasikan sendiri sesuai dengan yang banyak yang mau gitu kan, dengan varian rasa yang berbeda. Tapi menurutku kalau kayak gitu berarti kita harus ada izin dari BPOM kali ya, jadi biar aman gitu kan. Jadinya enggak. Terus pesaingnya nih, target maksudnya peluang pasarnya nih, peluang pasarnya tuh besar nggak sih? Besar ya? Kalau untuk saat ini besar sih. Kan frozen food saat ini lagi naik daun toh. Jadi Lagi sekarang bulan puasa jelas lah. Lagi Iya, di apalagi kalangan kan Ditambah kan lagi pandemi. apalagi kan lagi masa pandemi kayak gini kan nggak disuruhnya di rumah aja gitu kan. Jadi pasti para ibu-ibu gitu dia maunya harus punya bahan baku makanan yang buat tahan lama. Kan kalau frozen food itu kan dia tahan lama kan. Iya sih. Terus setelah itu kita pakai metode pemasaran. Pemasarannya gimana? pakai Secara online aja, online. online. Online offline mana bagusnya sih? Jadi kalau misal kita memasarkannya lewat online, itu berarti kita pertama-tama berarti kita harus mempromosikan toko kita dulu dong ke masyarakat. Kan kita bisa memanfaatkan media sosial kita juga. Jadi supaya masyarakat lain itu bisa kayak tertarik gitu loh. Jadi kita bisa pasarin dulu tuh.
Terus untuk offline-nya Kita harus bikin store kayaknya. harus punya toko sendiri gitu ya. Ya, Berarti berarti nanti kalau misalnya kita offline buat punya toko sendiri, untuk teknologi yang kita gunakan itu kita pakai teknologi digital kayak kita kerjasama sama GoFood, terus GrabFood kayak gitu kan. Jadi untuk pengantaran yang rumahnya jauh itu bisa kita antarin sekalian. itu yang bagi dalam kota tapi dalam artian jauh dari tempat kita, lebih dari 5 kilometer, 10 kayak gitu. Tapi mungkin untuk yang luar kota kita pakai ekspedisi ya. Bisa. Berarti kalau kayak gitu kita kembangin lagi nih, bisa tuh dikembangin, kita jualnya lewat marketplace kayak Shopee gitu kan, itu kan bisa tuh kayaknya. Lagi kan kalau frozen food kan dia tahan lama juga, bisa lebih dari 6 bulan. Ya, Jadi aman. berarti kita pakai Shopee, Instagram gitu. Ya, Nanti pakai Shopee. buat marketnya itu kan bisa kita bisa kayak iklan berbayar gitu loh. Ada kan iklan berbayar. Jadi kayak di Instagram tuh kan sering tuh lewat ada iklan berbayar gitu, terus ada iklan di Facebook, iklan Shopee tuh banyak. Jadi kita bisa ikutan iklan berbayar itu. Nah, terus setelah itu terus kita kan pasti punya pesaing kan. Menurut kalian yang jadi pesaing utama kita tuh siapa aja? Rumah makan yang biasanya nyediain makanan yang sama tapi yang udah tersaji dan siap makan, siap disantap gitu. Jadi makanannya sama tapi dalam posisi itu sudah matang, tinggal dikonsumsi saja. Baik. Berarti kita bisa pakai metode ATM. Tahu ATM kan? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi misal pesaing kita nih mereka menyediakan makanan yang sudah saji, yang siap saji. Nanti toko kita juga bisa mengikuti mereka, meniru mereka, tapi kita kita modifikasikan yang gimana bagusnya supaya lebih menarik yang lain. Jadi kita nggak perlu niru 100%, kita cukup amati mereka, terus kita tiru, ambil yang positifnya, terus kita ubah sedikit. Kita bisa ngubah desain misalnya. Terus apa lagi ya? Berarti seumpamanya kita frozen food-nya ada sosis. Nanti kita kreasiin jadi sosis bakar gitu. Bisa kayak itu. Jadi selain kita jual itunya yang masih belum jadi, jadi kita bisa buat yang sudah jadi. Supaya orang-orang juga kayak, oh jadi makanan ini tuh bisa dibuat ini aja, bisa dikreasikan menjadi makanan ini gitu kan. Sama kayak pempek tuh, itu juga bisa kita bikin variasi kayak pempek rasa sosis, rasa telur, itu kan bisa kita
modif lagi tuh. Bisa kita tambahin variannya. Berarti lebih ke isi pempeknya kan? Pempeknya kan tetap yang kita jual tuh kan yang masih beku, tapi itu dari situ kita olah kembali, kita buat yang jadi. Atau kalau misal kita mau buat mereka yang jauh kayak pakai marketplace itu kan, kita bisa kasih kemasan yang lebih menarik. Kita pakai pengemasan yang itu, yang ada alatnya tuh kan, ada tuh. Terus kita cantumin nama toko kita di situ. Mungkin kalau misalnya ini kan kita masih pemula nih, kita masih baru mulai. Mungkin kalau misalnya toko kita udah rame, kita bisa nih buka cabang ke tempat lain. Tapi kalau misalnya udah rame, udah banyak yang suka gitu kan, jadi kita bisa nambah peluang baru di tempat lain. Ya enggak? Ya sih. Kita coba aja dulu, kalau udah berhasil gitu bisa dah kita lihat-lihat dulu kondisinya. Iya, terus kita kan juga bisa kayak buka distributor, kita bisa kerjasama dengan orang-orang lain. Jadi kita sebagai agennya. Jadi kalau misalnya kita mau memproduksi sendiri, nanti kita juga harus mempersiapkan peralatannya lagi. Peralatannya, alat-alatnya, mesin-mesinnya, terutama freezer. Dari frozen food-nya, itu menurut kalian kita bisa mengkreasikan, memberi inovasi apa lagi nih? Buat pemasarannya, buat mempromosikannya itu bisa kali ya kita pakai sistem door to door, ya kan? Jadi kita promosikan langsung ke orang-orang, terjun langsung gitu, bisa nggak? Mungkin kayak yang semalam Karen bilang, itu lebih ke anak kos mungkin ya. Kalau anak kos kan lebih apa ya, kayak mungkin lebih tertarik. Tapi kalau ke tempatnya orang misalnya yang isinya tuh keluarga gitu, kayak ya 50-50 untuk mendapatkan keuntungan. Soalnya kita kan juga butuh biaya bensin, terus tenaganya. Terus kalau misalnya yang jual frozen food itu kan bukan cuma kita nih, pasti di daerah itu juga ada yang jual seperti itu. Terus menurut kalian hal apa yang harus kita lakukan supaya orang-orang tuh lebih tertarik sama kita? Jadi kita membuat personal brandingnya supaya orang-orang tuh, oh kalau misalnya mau makan frozen food itu, mau beli frozen food itu sama kita aja gitu. Jadi ingatan orang-orang tuh tertuju sama kita. Pertama kali diingat orang tuh adalah kita gitu. Ada masukan? Terus kita buat menarik mungkin, biar enggak kayak misal yang jual lain itu ya biasa aja, biar kita yang kita buat menarik mungkin gitu, biar konsumen tertarik tuh sama produk kita. Dibuat lebih menarik. Ya, Terus lebih menarik. ada tambahan nggak? Kita main promo ya. Kita main promo. Jadi tiap pembelian struknya tuh kalau enggak
kayak bukti pernah order di kita tuh jangan sampai hilang. Misalkan 2 kali pembelian nanti free apa atau dikasih promo apa gitu. Terus kalau nge-save nomor kita gitu kan, kita bikin status promo nih, pasti dia kan, oh sini ada promo nih gitu, oh, promonya besar-besaran. Kita mainnya di promo. Jadi kayak kita buat kayak kupon gitu ya, kayak kupon undian. Jadi buat mereka yang membeli lebih dari 2 kali misal atau lebih dari 3 kali itu dapat gratis 1, beli 2 gratis 1 gitu ya. Gitu bisa. Terus kayaknya kita juga bisa dari pengemasannya kali. Kan kita jadinya jadi agen nih. Kita jadi agen, berarti kita nerima barang dari orang itu kita modif lagi, kita kemas lagi sehingga lebih menarik. Tapi di pengemasannya itu, di kemasannya mungkin kita bisa tambahin dari nama toko atau keunggulan dari itu, dari barangnya gitu kan, dari produknya. Terus menurut kalian pasti kan ketika kita memulai bisnis baru itu pasti kita memiliki hambatan-hambatan gitu kan, hambatan yang mungkin bisa bikin usaha kita jadi down atau gimana. Itu menurut kalian hambatannya tuh apa aja gitu? Ada yang itu enggak? Menurut kalian hambatan dari kita menjual frozen food itu apa? Oh ya. Mungkin hambatannya termasuk itu kali ya, ketika kita mendapat barang dari agen kita yang kita dapatkan barangnya tuh mungkin kurang bersih, itu juga masuk hambatan kan? Atau jumlahnya terlalu banyak tapi enggak gimana ya bahasanya? Barangnya itu terlalu banyak tapi orang yang belinya tuh sedikit gitu loh. Itu masuk hambatan nggak? Ya juga sih, tapi seandainya ada yang beli di luar negara, luar kota juga kita kan harus mengirim, itu termasuk anggapan sih, hambatan sih itu, kendala proses pengiriman ke luar kota gitu juga. Kan apalagi di sini musim pandemi juga. Kendalanya bisa di proses pengirimannya ya, pengiriman Ya. yang lambat mungkin atau Iya. Jadi untuk pemilihan produknya nanti kita harus cek benar-benar itu produk yang kita mau jual itu udah berkualitas apa belum. Nanti kita cek satu-satu. Atau kalau perlu kita pakai dulu, kita coba dulu. Kalau misalnya kita suka, aman sama kita, berarti aman juga buat orang lain. Yang sampai buat proses pengawetannya itu malah dicampur sama bahan-bahan kimia itu kan enggak banget, nggak boleh. Terus kayak kemasannya itu harus tertutup rapat supaya produknya itu awet, jadi dia nggak cepat itu. Kalau frozen food itu kan kurang sehat, itu termasuk hambatannya enggak? Makanan kurang sehat. Kurang sehatnya di mana? Kan kalau frozen food itu dinilainya kurang sehat gitu toh. Karena
Karena pakai bahan pengawet, ya enggak? Setahu, emang pakai pengawet? Setauku kalau Oh, misal ada yang enggak, ada yang iya sih. Tergantung. tergantung ya. Heeh. Tapi kayaknya buat pengawetnya tuh kayaknya kecil deh. Soalnya setauku kalau misal kita mau buat makanan yang frozen food itu kan kita olah dulu gitu kan. Misalnya kita memproduksi sendiri barangnya. Berarti kan kita harus sebelum dibekukan itu produknya itu melalui tahap penggorengan dulu. Jadi barangnya itu produknya itu misal kayak sosis atau apalah gitu kan yang bahan termasuk frozen food. Jadi itu tuh digoreng dulu. Itu digoreng dulu, nanti setelah digoreng baru dibekukan. Jadi menurutku sih nggak tahu juga ya pakai bentuk atau enggak. Kayak sama misalnya kita memproduksikan kayak daging gitu kan. Daging yang udah digiling, terus dagingnya kan udah jadi halus gitu kan. Jadi dagingnya kan udah jadi halus, terus setelah halus itu kita campur sama bahan-bahan kayak minyak, air, kayak gitu. Terus setelah itu nanti kita pakai proses pencetakan. Jadi itu dicetak pakai ukuran yang diinginkan. Makanya kan kalau misal kita lihat kayak sebut aja kayak pempek gitu kan, itu kan pasti bentuknya tuh kan pasti beda-beda gitu kan, nggak selalu bulat, terus ada yang panjang atau gimana gitu kan. Jadi itu dicetak dulu, terus habis itu dia itu pakai metode pelapisan. Jadi pelapisannya tuh bisa pakai tepung roti gitu. Jadi dia ada pelapisan atas sama pelapisan bawah kayak gitu. Nah terus habis itu baru dia digoreng. Terus dibekukan deh. Dibekukan selama berapa jam gitu kan, sehari. Terus keunggulan dari produk kita, ada yang tahu? Nanti dari keunggulan produknya itu bisa mengatasi hambatan-hambatan apa saja yang ada di dalam penjualan frozen food. Menurut kalian keunggulannya apa aja nih? Itu keunggulannya itu kan dia bertahan lama menurutku ya, dibandingkan makanan yang lain-lainnya. Tahan lama, terus Lebih praktis ya. lebih praktis. Harganya terjangkau. Nah, terjangkau. Produk olahan alami. Macamnya bervariasi. Jadinya mau ngolah apa aja bisa. Sedikit harian gitu ya. Berarti sebelum semuanya terjangkau kita harus siapin modalnya dulu sih. Lebih utama ke modal. Setelah modal terus nanti kita kita membutuhkan orang lain kayak karyawan gitu bisa buat bantu-bantu orang yang bisa. Terus apa lagi nih? Kita membahas apa lagi nih? Kita udah bahas target pasarnya, udah bahas peluangnya, pesaingnya.
udah bahas strategi pemasarannya gimana, manfaatnya apa aja. Terus tadi juga udah bahas keunggulannya, hambatan-hambatannya. Ada lagi nggak yang perlu dibahas? Tinggal kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya Kan kesimpulannya itu dia itu bertahan lama dan mengandung bahan, tidak mengandung bahan kimia, pengawet kimia juga, dan di dalamnya juga ada nutrisi. ada yang mau nambahin? Ya udah, aku ambil alih ya. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi. Jadi kita akan mulai bisnis yang bernama frozen food. Frozen food itu makanan yang dibukukan yang bisa bertahan hingga kurang lebih 6 bulan. Lalu tahap selanjutnya setelah kita menentukan ide bisnis adalah menentukan target pasar. Kita harus menentukan target pasar. Kenapa? Karena kita harus melakukan riset dulu. Kita mengamati kira-kira yang dibutuhkan masyarakat itu apa, sehingga kita bisa menyediakan kebutuhan mereka. Dan setelah itu kita menentukan jenis produk seperti yang tadi kita diskusikan. Jadi produk yang mau kita jual itu ada nugget, sosis, siomay, terus ada bakso, pempek, lalu ada daging, kebab, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga kita menentukan target pasar. Dan setelah kita tentukan jenis produknya, jadi kita targetnya itu produk yang kita jual itu mau kita tunjukkan sama siapa. Dan sudah tadi kita diskusikan, target pasar itu seperti ibu rumah tangga, terus para mahasiswa, para pelajar, anak-anak, dan orang dewasa, terus owner, pemilik warung, dan sebagainya. Terus setelah itu, kita menentukan strategi pemasaran. Strategi pemasarannya mau diapakan. Seperti yang tadi kita diskusikan, kita sepakatnya pemasarannya dilakukan dengan dua cara, yaitu berbasis online dan offline. Untuk online-nya sendiri seperti mempromosikan ke WhatsApp, aplikasi sosial media WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook. Terus kita bisa mempromosikan ke mereka. Terus ada juga kita bisa pakai marketplace kayak Shopee, terus Tokopedia, dan lain sebagainya. Dan sistem orderannya itu ya seperti yang saya tahu ya, kita bisa pakai sistem COD, terus kita bisa pakai jasa pengiriman, ekspedisi apa gitu kan, banyak yang tersedia. Terus untuk offline-nya sendiri, kita membuat store di lingkungan kita. Dan untuk sistem orderannya gimana? Jadi untuk mereka yang ingin pesan,
itu kita bisa melakukan um, pesan antar. Jadi ketika mereka memesan kepada kita, kita bisa mengantarkan kepada mereka. Kita bisa kayak menyediakan kurir atau kita bekerja sama dengan GoFood seperti itu. Terus kita selain itu kita juga bisa menambah ciri khas dari produk kita sendiri. Kayak pengemasannya kita buat namanya menjadi lebih unik. Terus pokoknya yang ciri khas kalau biar orang tahu kalau itu adalah dari kita gitu. Entah itu dari pengemasannya atau dari rasanya atau dari apanya gitu. Terus kita bisa membagikan brosur tambahan sini brosur supaya orang-orang tuh tahu kalau di tempat kita tuh lagi seperti ada promo-promo gitu kan. Kita bisa bagikan lewat brosur itu. Terus kita juga bisa pasang banner supaya orang-orang lebih mengenal gitulah. Terus setelah itu pesaing bisnis yang seperti yang tadi kita diskusikan itu ada mereka yang menjual makanan yang telah siap saji. Jadi karena itu kita memiliki inovasi baru nih karena dari hambatannya tadi kita bisa membuat inovasi baru ya seperti yang tadi saya bilang, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Kalau misalnya mereka menyediakan makanan yang siap saji, jadi kita juga bisa menambahkan itu ke produk kita, ke toko kita. Misal kita di satu sisi kita menjual bahan yang bungkus tadi, terus di satu sisinya lagi kita bisa menjual yang udah jadi. Jadi orang-orang bisa mau beli yang belum jadi atau yang sudah jadi yang setelah kita olah tadi. Terus peluang pasarnya itu juga udah cukup besar karena apalagi kan masa pandemi ini nggak boleh keluar rumah, jadi kita harus membuat ide gimana caranya biar mereka tetap kebutuhannya terpenuhi, ya gitu. Terus setelah itu dari keunggulan produk kita. Jadi kita harus ketika kita ingin memulai suatu bisnis ya kita harus memikirkan keunggulan apa saja supaya orang-orang bisa tertarik dengan produk kita. Seperti yang tadi kita diskusikan itu ada beberapa keunggulan. Yang pertama ada praktis, terus lebih efisien, tahan lama, terus mengurangi sampah makanan, hemat waktu, hemat biaya, terus harganya juga terjangkau. Dan ketika kita memulai, kita bisa mulainya lebih mudah karena tidak perlu modal yang cukup besar. Terus selain keunggulan, pastinya memiliki hambatan juga. Selain yang banyak pesaingnya tadi, saingannya banyak, hambatan yang kedua itu seperti yang tadi kita diskusikan itu tidak sehat ya, tidak sehat atau mungkin mengandung bahan pengawet. Katanya tadi kan ada yang mengandung bahan pengawet, ada yang enggak. Jadi mungkin dari situ kita bisa mengolah sendiri atau meminimalisir dari kita bisa mengolah gimana caranya kita membuat makanan itu tapi tanpa menggunakan bahan pengawet, jadi lebih aman. Terus biasanya kayak gitu kan musim-musiman ya, kalau menurutku itu termasuk hambatan, jadi dia nggak selalu rantai gitu. Jadi gimana caranya biar kita membuat itu, ada tugas kita gimana caranya biar toko kita, store kita itu bisa ramai, banyak orang yang tertarik sama toko kita. Terus hambatan selanjutnya ada di kita kan menggunakan freezer pastinya kan. Freezer itu lemari es pasti butuh daya listrik yang mahal. Berarti kendalanya juga masih di situ. Dan
Dan untuk mengatasinya ya kita butuh tambah modal lagi supaya bisa mengatasi hambatan tadi. Terus strateginya gimana supaya kita bisa meningkatkan keuntungan kita. Seperti yang tadi kita diskusikan, itu ada beberapa yang saya ambil kesimpulan. Yang pertama, kita mencari distributornya. Jadi kita mencari distributor di mana mereka bisa memberikan kita dengan kualitas yang bagus dan harganya terjangkau, karena kita juga kan mau jual ulang. Jadi kita mencari yang berkualitas dan harganya terjangkau. Terus yang kedua, kita bisa nih membuka cabang supaya keuntungan kita itu bisa lebih bertambah. Terus yang ketiga itu kita bisa memberikan potongan harga. Tadi yang kita diskusikan ketika promo gitu kan, ketika mereka membeli lebih dari 2 kali, itu kita bisa memberikan potongan atau diskon beli 2 gratis 1 atau yang lain. Atau juga kita bisa menawarkan produk lain. Karena tadi kan rencananya kita mau ngolah sendiri tuh. Jadi kita bisa menawarkan kalau misal mereka mau beli sosis nih. Jadi kita bisa menawarkan produk lain. Kita bisa menawarkan mereka sosis yang udah jadi dan mereka tahu rasanya itu gimana, dari pengolahannya itu kayak gimana gitu. Terus untuk inovasinya sendiri, kreativitasnya terus kita membangun inovasinya yang sesuai dengan yang kita diskusikan tadi, itu kreativitasnya kita bisa membuat kemasan itu menarik. Kita ngambil barangnya itu kan dari distributor, dan kita bisa mengolahnya lagi, memberikan kemasan yang memberikan ciri khas dengan produk kita, dengan toko kita. Jadi orang tuh bisa tahu kalau itu adalah punya kita gitu. Dan itu bisa meningkatkan brand kita juga di depan masyarakat. Terus buat inovasi sendiri, ini kan kita jualnya kan untuk online dan offline ya. Kalau online itu kita bisa memberikan inovasi kayak pelayanan kita yang ramah kepada mereka supaya mereka bisa mau untuk membeli ulang. Jadi terus atau enggak kita bisa mempromosikan di beberapa media sosial, dan ketika mereka kita pokoknya sistemnya menyimpan nomor mereka, sehingga ketika kita posting promo-promo tadi itu mereka bisa tahu. Mungkin itu aja kesimpulan dari saya. Dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Ya, udah cukup kok, udah detail penjelasannya yang disampaikan oleh kamu tadi. Pokoknya di sini ketika kita ingin sukses dalam berusaha, jadi kita harus bekerja sama. Terus yang paling penting adalah mengevaluasi dari penjualan kita. Kita misal setiap sebulan sekali kita adakan evaluasi apa saja yang harus kita ubah, apa saja yang harus kita tambah atau kita kurangin. Jadi kita perlu adanya evaluasi itu tadi. Untuk penjualan kita, store kita tuh jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kan kalau misalnya nggak ada evaluasi, kita nggak bakal tahu apa saja kekurangan dari kita. Mungkin kita bisa menambahkan kayak menyediakan kayak komentar orang gitu kan. Misal kita menerima kritikan atau masukan dari orang lain yang udah beli sama kita, jadi kita bisa kayak buat testimoni gitu. Menurut mereka makanan kita yang kita jual itu gimana rasanya, terus bagus apa enggak. Jadi itu bisa jadi bahan evaluasi kita sendiri supaya kita bisa memperbaiki kesalahan yang mungkin ada saja yang kita lakukan, terus
kami bisa mencari solusi dari beberapa kendala yang mungkin saja akan terjadi. Cukup? Ada yang mau ditambahin nggak? Mungkin udah cukup, Fah. Baik, udah cukup ya. Jadi, kita tutup hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga bisnis yang kita ingin kita jalankan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana kita. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.